Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi tanggal 26 Juli. Kita akan baca sama-sama dari diary nomor 952. Itu doanya Suster Faustina. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 952. Yesusku, Engkau tahu bahwa kehendak kudusmu adalah segala-galanya bagiku. Tidaklah menjadi masalah bagiku apa yang Engkau lakukan terhadapku. Begitu Engkau menyuruh aku untuk mulai bekerja, aku pun memulainya dengan tenang meskipun aku tahu bahwa aku tidak mampu untuk melaksanakannya. Ketika lewat wakil-wakilmu, Engkau menyuruh aku menunggu, maka aku menunggu dengan sabar. Engkau memenuhi jiwaku dengan antusiasme, tetapi Engkau tidak menciptakan kemungkinan bagiku untuk bertindak. Engkau menarik aku kepada dirimu sendiri di surga, tetapi Engkau membiarkan aku tetap tinggal di bumi ini. Ke dalam jiwaku, Engkau mencurahkan kerinduan yang amat besar terhadap dirimu sendiri. Tetapi Engkau menyembunyikan diri dariku. Aku sekarat karena ingin dipersatukan denganmu selama-lamanya. Tetapi Engkau tidak membiarkan kematian menghampiri aku. Oh kehendak Allah, Engkaulah makanan dan kesukaan jiwaku. Ketika aku menyerahkan diri kepada kehendak kudus Allahku, suatu damai yang luar biasa membanjiri jiwaku. Oh Yesusku, Engkau tidak memberi aku ganjaran karena mengamalkan karya yang berhasil, tetapi karena sudah menunjukkan kehendak yang baik dan kerja yang keras. Oleh karena itu, aku sungguh-sungguh merasakan damai, juga kalau usaha-usaha dan kerja kerasku digagalkan atau tidak pernah diwujudkan. Asalkan aku sudah melaksanakan segala sesuatu yang ada dalam kekuasaanku, sisanya bukanlah urusanku. Dan karena itu, badai terbesar pun tidak mengacaukan lubuk damaiku. Kehendak Allah bersemayam di dalam hati nuraniku. Itu nomor 952. Doanya Suster Faustina ya. Kehendak kudusmu adalah segala-galanya bagiku. Jadi yang jadi prioritasnya Suster Faustina adalah kehendak kudusnya Tuhan, bukan maunya saya. Bukan saya maunya A, saya maunya B, saya maunya C, enggak. Di sini prioritas utama daripada Suster Faustina adalah kehendakmu Tuhan. Begitu Engkau menyuruh aku untuk bekerja, aku pun memulainya dengan tenang. Jadi kalau Tuhan suruh kita bekerja, kita kerjain aja. Jangan komplain, jangan ngeluh, jangan bilang nggak bisa. Contoh, kalau kita dikasih tugas di paroki, jadi ketua lingkungan ya, jadi komisariat, jadi ketua wilayah, jadi pewarta, banyak
kesempatan, banyak tawaran, tapi seringnya kita menolak. Jangan saya belum bisa, saya belum sanggup, saya masih sibuk. Itu yang biasanya kita lakukan. Meskipun aku tahu, aku tidak mampu untuk melaksanakannya. Katanya Suster Faustina ya, kalau Tuhan kasih saya tugas, saya siap melaksanakan. Walaupun saya tahu saya belum tentu bisa melaksanakannya. Sama seperti jadi pewarta, jadi lektor, jadi prodiakon, jadi ketua lingkungan. Saya belum tentu bisa melaksanakannya, tapi iya saya mau. Kita awali dengan sesuatu yang baik dulu ya. Saya mau. Saya sering bilang gini sama teman-teman. Bu, saya disuruh mazmur. Padahal kan suara saya nggak bagus, saya nggak bisa. Terus saya kasih dia ketenangan. Tenang, kalau kamu disuruh bermazmur artinya suara kamu oke. Artinya di mata orang lain kamu oke. Seandainya salah pun bukan salah kamu, salah yang suruh. Jadi jalanin aja dulu. Oke, lanjut ya. Engkau menyuruh aku menunggu, maka aku menunggu dengan sabar. Suster Faustina ajarin kita juga. Kalau Yesus suruh kita menunggu, ya sudah tunggu. Tunggu dengan sabar. Sering dalam doa ya kita ingin doa kita langsung dijawab. Kita ingin doa Tuhan mendengarkan doa kita dan kita langsung ingin dapat jawaban. Tapi hari ini Suster Faustina mengajar kita bahwa Engkau menyuruh aku menunggu, maka aku menunggu dengan sabar. Kita belajar ya. Contohnya seperti yang Suster Faustina tanya. Tuhan, siapa yang harus saya doakan? Tuhan Yesus nggak langsung bilang doa buat si A, B, C. Nggak. Yesus bilang tunggu. Besok aku kasih tahu. Begitu pula dengan doa-doa kita. Kita mungkin sering bertanya kepada Tuhan, kita sering mohon pada Tuhan. Kalau kita punya kepekaan, Tuhan sudah menjawab, besok. Kamu harus sabar menunggu. Waktunya belum tiba. Nanti akan tiba waktu yang Tuhan adakan. Lanjut ya. Engkau memenuhi jiwaku dengan antusiasme. Tapi engkau tidak menciptakan kemungkinan bagiku untuk bertindak. Yesus minta sesuatu pada Suster Faustina. Suster Faustina sangat antusias, bersemangat untuk melakukannya. Tapi kemungkinan untuk bertindak itu enggak dikasih. Contoh ya, Yesus bilang sama Suster Faustina, buat kongregasi baru. Wah, Suster Faustina semangat. Oh, ternyata Tuhan suruh saya keluar dari biara ini untuk buat kongregasi baru. Terus dia bikin rencana apa yang kira-kira menjadi patokan tata cara, peraturan, prosedur di dalam kongregasi yang baru. Dia udah antusias, sudah menyiapkan semuanya. Tapi Tuhan tidak menciptakan kemungkinan buatku untuk bertindak. Karena pada waktu dia bercerita kepada muder, kepala, dia bercerita kepada bapak pengakuan, nggak dapat support, nggak dapat dukungan. Engkau mencurahkan kerinduan yang amat besar terhadapmu, tetapi engkau menyembunyikan diri dariku. Tuhan memberikan rahmat kerinduan kepada Suster Faustina. Rindu ingin ketemu Tuhan, sangat ingin ketemu Tuhan, tapi Tuhannya menyembunyikan diri. Tuhan yang nggak mau ditemuin. Ada sesuatu misteri ya. Dan itu Suster Faustina tanyakan, engkau mencurahkan kerinduan, tapi engkau sendiri bersembunyi. Ketika aku menyerahkan diri kepada kehendak kudusmu, suatu damai yang luar biasa membanjiri aku. Ini satu konfirmasi untuk kita semua. Bahwa ketika Suster Faustina menyerahkan diri pada kehendak Tuhan, ya Tuhan, terjadilah. Kalau harus tunggu, oke, saya sabar tunggu. Kalau engkau menumbuhkan antusias tapi engkau nggak kasih jalan untuk melaksanakan, oke, saya juga terima. Kalau engkau memberikan saya kerinduan tapi engkau sendiri menyembunyikan diri, saya nggak komplain, oke, saya terima. Nah, dengan cara seperti itu, maka
suatu damai yang luar biasa membanjiri diriku. Kita refleksi ya ke kehidupan kita sendiri, kehidupan kita masing-masing. Apakah kita sudah berserah seperti Suster Faustina? Kalau kita sudah lakukan itu, pasti ada damai. Damai tercurah dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kalau belum damai, maka ada kemungkinan ada yang belum kita berserah, pasrah, mengandalkan Tuhan, menunggu apa yang akan Tuhan lakukan. Di sini dikatakan kehendak kudusmu. Jadi kita fokus prioritas pada kehendak kudusnya Tuhan. Apa? Tuhan suruh sabar, oke, sabar. Jadi kita perlu berserah, bukan saya lagi yang jadi penentu, dominan, tapi kehendak kudusmu Tuhan. Engkau yang atur semuanya. Dengan begitu, kita akan merasa damai. Engkau tidak memberi aku ganjaran karena mengamalkan karya yang berhasil. Nah, ini perlu kita tahu ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan duniawi, biasanya yang mendapat ganjaran itu adalah kalau kita berhasil. Berhasil melakukan sesuatu, berlomba, contoh ya, berlomba, lari, juara 1, dapat medali. Main badminton, juara 1, dapat piala. Dunia menilainya dari sisi keberhasilan itu dari sisi hasil. Di sini Suster Faustina bilang, engkau tidak memberi aku ganjaran karena mengamalkan karya yang berhasil. Tapi karena sudah menunjukkan kehendak yang baik dan kerja yang keras. Jadi Tuhan memberi ganjaran kepada kita bukan karena hasil yang kita peroleh, tapi adalah prosesnya, tahapannya dalam mencapai tujuan tersebut. Contoh, waktu itu komunitas kami mendapat tugas untuk melakukan tugas tatib ya di gereja, di suatu misa. Tugas tatib itu berarti kolektan, tata tertib gereja, juga membawa persembahan. Kami sudah siap-siap, kami sudah bagi tugas ya. Tapi ternyata enggak lama kemudian datanglah kelompok lain ya, yang lebih dominan, yang lebih keren dengan seragam mereka. Dan mereka bilang ke salah satu teman saya, ini tugas kita, bukan tugas kamu. Teman saya merasa ciut, merasa wah itu lebih dominan. Jadi akhirnya setelah selesai acara, teman itu komplain. Udah, lain kali kita jangan terimalah kalau diminta untuk tatib. Masa kita dihina, kita tidak dihargai, kita diusir. Kamu kesana aja, kamu ke pinggir aja, ini giliran kita. Persembahan diambil alih, kolektan diambil alih, tatib pun mereka udah langsung tempatin orang-orang. Terus saya bilang ini, niat kita apa? Niat kita kan mau melakukan pelayanan. Jadi kita semua sudah siap datang lebih pagi dengan seragam yang ada untuk melayani. Kemudian ternyata kita nggak jadi melayani karena ada orang lain yang melayani, ada kelompok lain yang melayani. Apakah itu menjadi sia-sia? Iyalah, malu, kita kan kayak diusir. Saya bilang, loh kenapa harus malu? Kita kan urusannya bukan sama kelompok itu, kita urusannya adalah sama Tuhan. Tuhan suruh kita bersedia, kita siapkan diri, kita mau laksanakan tugas. Tapi karena ada kelompok lain yang mau ambil alih tugas itu, ya sudah, silahkan. Bahkan positifnya, pertama, pelayanan kita pasti diterima sama Tuhan, mungkin sama manusia enggak. Tapi Tuhan melihat apa yang sudah kita siapkan, apa yang kita mau lakukan. Yang kedua, karena kita nggak usah melayani, maka kita bisa mengikuti pelayanan Ekaristi dengan husuk dari awal sampai akhir. Dengan begitu, kita tetap merasa damai. Enggak merasa kecewa, enggak merasa dilecehkan, enggak merasa enggak dianggap, kita tetap damai. Walau usaha dari kerja kerasku gagal,
asal aku sudah melaksanakan segala sesuatu yang ada dalam kekuasaanku, sisanya bukan urusanku. Nah, itu yang dikatakan oleh Suster Faustina. Walau usaha dari kerja kerasku gagal, kita kan usaha ya, melakukan sesuatu, kadang berhasil, kadang gagal. Tapi di sini kita mendapat satu motivasi yang bagus dari Suster Faustina. Walaupun usaha dari kerja kerasku gagal, asal aku sudah melaksanakan segala sesuatu yang ada dalam kekuasaanku. Artinya kita sudah melakukannya dengan optimal, mengusahakannya dengan optimal, bukan asal-asalan. Jadi walaupun gagal, tapi saya sudah melakukannya dengan optimal, dengan maksimal, sejauh yang saya bisa, sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan kekuasaan yang saya punya, maka sisanya bukan urusan saya lagi. Ini juga sempat saya cerita ya, tentang saya ikut kursus karena saya pindah kerja, maka di akhir kursus itu saya tanya, apakah saya masih harus bikin satu semacam tugas atau nggak usah. Karena jawaban yang nggak tegas, cuma senyum, ya sudah, saya pikir saya nggak usah bikin tugas, toh kalau tugas itu hanya sekedar ditukar sertifikat, saya nggak perlu sertifikat. Jadi saya nggak buat tugas itu. Beberapa waktu kemudian saya diajak untuk ikut kursus training for trainer. Saya udah bilang, saya nggak punya sertifikat. Dia bilang nggak apa-apa, ikut aja. Ketemu lagi sama yang berkuasa. Saya bilang saya nggak punya sertifikat loh, tapi dia cuma senyum-senyum juga. Ya sudah, akhirnya saya ikutan, selesai. Ternyata saya nggak lulus. Ada satu orang sesama ya, murid ya, dia bilang, gila, kalau Esther aja nggak lulus, gimana dengan saya? Maksudnya, udah bagus seperti itu, karena dosen pengujinya, dia kasih saya 2 jempol. Nah, ungkapan itu membuat saya juga semakin yakin harusnya saya lulus, tapi kok nggak lulus. Diproses sampai ketemu dengan beberapa pihak yang berwenang. Terus saya kasih contoh, karena ada satu ibu marahin saya, udah tahu nggak lulus, ikut-ikutan gitu kan. Terus saya kasih contoh sama dia, Bu, seperti contoh mau naik bis kota ya, kendaraan umum. Saya tahu bayarnya 1.000, tapi waktu saya stopin kendaraan itu, saya bilang saya mau ikut ke sana, tapi saya cuma punya uang 500. Harusnya kan nggak boleh masuk. Kan terserah si supir. Dia mau kasih saya izin masuk atau nggak masuk, terserah supir. Tapi pada waktu dia bilang, iya Bu, masuk aja, 500 juga saya terima. Saya di dalam kendaraan umum itu punya hak yang sama yang lain. Saya punya hak untuk duduk, karena si supir nggak bilang bahwa, oke, 500 tapi kamu nggak boleh duduk karena bayarnya 500. Enggak, saya cuma bilang, saya cuma punya uangnya 500. Boleh nggak saya naik? Supir itu bilang boleh, ya saya punya hak yang sama dengan yang ada di dalam kendaraan umum itu. Itu saya jelasin ke ibu itu yang marah-marah. Jadi saya bilang, bukan salah saya loh. Pertama saya udah bilang saya nggak ada sertifikat. Kedua saya bilang lagi bahwa saya nggak ada sertifikat. Tapi kalian tetap terima saya, terima uang kursus saya. Terus tiba-tiba udah selesai kursus, saya dibikin nggak lulus dan terus dimarahin. Kenapa daftar? Kenapa ikut? Yaitu cerita masa lalu ya. Tapi ternyata melalui peristiwa itu, kalau saya flashback, Tuhan memang mendidik saya dengan cara seperti itu. Saya dibikin gagal, saya dibikin jatuh, ya ada dipermalukan juga ya, karena nggak lulus loh katanya gitu ya. Udah gitu berjuang, menanyakan ketidaklulusan juga nggak dianggap, tetap tidak lulus ya. Tapi itulah tahap-tahap yang Tuhan mau untuk saya bertumbuh. Oke, lanjut. Suster Faustina katakan lagi, badai terbesar pun tidak mengacaukan damaiku. Jadi ada badai apapun, sama seperti yang saya alami, ada kegagalan, ada penolakan, ada penghinaan ya kali ya, karena saya dimarahin kenapa daftar gitu ya. Tapi saya tetap merasa
Oke, kalau ini memang harus saya terima atau harus saya hadapi atau Tuhan izinkan ini terjadi, oke, saya tetap maju. Saya nggak lulus di kursus kalian juga ya sudah. Tapi saya punya bekal, saya punya tekad, saya punya motivasi. Badai terbesar pun tidak mengacaukan damaiku, karena kehendak Allah bersemayam dalam hati nuraniku. Saya tetap masih punya Tuhan. Nggak diakui sama orang-orang itu ya sudah, tapi sama penguji saya diakui kok, saya dikasih 2 jempol. Itulah sedikit pengalaman masa lalu. Oke, kita masuk ke apa sih tugas kita? Coba kita gali lagi, apa prioritas hidup saya? Apa prioritas hidupku? Kalau Suster Faustina katakan, kehendakmu lah prioritas hidupku. Sekarang, kalau dapat tawaran pekerjaan pelayanan dari paroki, jangan tolak. Iya, seperti Suster Faustina bilang, saya terima, walaupun saya tahu saya nggak bisa lakukan. Ya, jangan tolak. Kita perlu juga latihan sabar. Melalui kejadian sehari-hari, kita juga sebetulnya diproses kesabaran. Untuk menjadi lebih sabar, udah sabar, lebih sabar lagi, lebih sabar lagi. Kita perlu peka juga ya, dengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang terpenting dari semuanya itu, kita perlu minta damai. Karena bisa aja ya kita melakukan sesuatu, kita pikir itu betul, tapi nggak ada damai. Nah itu kalau saya evaluasi lagi, kemungkinan saya salah, karena kok saya nggak ada damai. Tapi sebaliknya, kalau saya melakukan sesuatu dan tapi ternyata gagal, tapi ada damai, saya merasa ya memang itu harus saya alami. Baik, itu aja untuk hari ini. Kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas belas kasih-Mu, atas rahmat-Mu, atas pengajaran yang boleh kami dapat melalui Suster Faustina. Jamahlah kami Tuhan, agar kami juga punya prioritas dalam hidup kami ini, untuk melaksanakan kehendak-Mu. Kami juga mohon rahmat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berilah kami selalu rahmat damai-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Dalam permasalahan apapun, dalam kegiatan apapun, dalam pelayanan apapun, ada keberhasilan, ada kegagalan, tapi kami selalu mohon damai daripada-Mu Tuhan. Dan beranikan kami juga Tuhan, agar kami mau menjadi pelayan-pelayan-Mu khususnya di paroki kami masing-masing. Jauhkan kami dari segala kendala, ketakutan, kekhawatiran untuk tidak mampu melakukan tugas-tugas tersebut. Hari ini kami belajar dari Suster Faustina, dengan antusias dia menerima tugas itu walaupun dia sendiri tahu dia tidak bisa melakukannya. Karena kami punya Tuhan, kami tahu Engkau ambil kelemahan kami dan Engkau beri tukar dengan kekuatan-kekuatan daripada-Mu sehingga kami mampu untuk melaksanakannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.